Oke ya, selamat siang semuanya. Kita siang karena udah mau biologi ya, apa namanya ujian. Nah ini kemarin tuh pas bikin tuh baru inget ada satu bab yang Miss belum bahas, yaitu bioteknologi ya. Jadi hari ini kita bahas mengenai bab bioteknologi. Gak banyak kok ya, karena dia banyaknya hafalan gitu. Nah jadi nanti materi ujian Miss nggak masukin yang hereditas, karena hereditas sudah banyak latihannya per subbab. Ya, jadi Miss masukinnya yang sintesis protein, ya. Jadi itu yang kata kode-kode itu. Terus reproduksi sel, ini bukan reproduksi bab reproduksi, tapi reproduksi sel atau pembelahan sel yang meiosis, mitosis itu ya. Terus habis itu teori asal-usul kehidupan, yang kemarin kita baru, dan yang terakhir yang teori evolusi dan bukti-bukti teori evolusi. Terus nah yang hari ini kita mau bahas dulu mengenai yang belum kita bahas nih, belum sempat kita bahas, yaitu bioteknologi ya. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu. Jadi pertama, ini juga ada di materi yang di LKS kalian juga ada, di LKSMB, terus ada juga di buku e-book yang pernah Miss kasih ke kalian ya. Jadi di sini kita lihat bioteknologi. Jadi arti dari bioteknologi itu sebenarnya kan dari awalnya teknologi. Ya, teknologi itu kan berarti cara-cara untuk mendapatkan suatu hasil yang kita manusia inginkan ya. Berarti memang semuanya pasti ini buatan manusia, tapi menggunakan teknik yang menggunakan bio itu artinya menggunakan makhluk hidup dalam tools atau alat teknologi tersebut. Ya, jadi si bioteknologi artinya seperti itu. Nah, nanti bioteknologi itu kita harus bisa membedakan. Jadi yang pertama adalah disebutnya bioteknologi konvensional atau juga bisa disebut tradisional, sama aja ya. Terus yang kedua adalah jenis teknologi yang modern gitu. Jadi kalau konvensional itu caranya itu sebenarnya tanpa melibatkan rekayasa DNA atau rekayasa substansi genetika gitu ya. Dan dia biasanya itu menggunakan makhluk hidupnya itu full, entah itu virus, bakteri, jamur, pokoknya diambil secara keseluruhan tanpa harus dipadukan dengan sesuatu yang lain atau diambil buat di rekayasa genetiknya dan lain, itu nggak ada. Jadi harus dalam full biasanya itu yang konvensional ya. Nah, terus habis itu kalau yang modern itu adalah semua jenis teknologi, bioteknologi yang menggunakan rekayasa genetika. Entah itu DNA-nya, entah RNA, pokoknya semua substansi genetika. Kalau ada perubahan ya dari semula, itu masuknya ke dalam bioteknologi yang modern gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ya, kelemahan dan kekurangan dari bioteknologi. Kalau yang konvensional, itu tekniknya mudah. Ya, di sini kita lihat tekniknya mudah. Terus habis itu sederhana juga. Ya, karena kita sudah melakukan bioteknologi yang konvensional tuh dari dulu. Ya, contohnya yang gampang membuat minuman beralkohol, membuat jenis-jenis makanan ya. Itu adalah termasuk konvensional, dan pengaruh jangka panjangnya sudah diketahui. Kenapa? Karena ini memang sudah berlangsung lama. Jadi kalaupun ada efek-efek samping, biasanya efek sampingnya itu minimalis dan sudah diketahui karena dia sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Bioteknologi konvensional itu ya. Kekurangannya sifat genetisnya tidak terarah ya, karena kita kayak membiarkan si mikrobanya itu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi kita kalaupun ada mutasi-mutasi yang lain, kita nggak bisa ngontrol gitu. Terus tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik. Terus yang ketiga, hasilnya tidak dapat diperkirakan ya, karena yang bekerja itu kan si mikroba, itu biasanya mikroba ya, entah jamur, virus, bakteri itu sendiri, dan kita nggak bisa dapat memperkirakan hasilnya mana yang bagus semua atau jelek semua, kita nggak bisa memperkirakan karena semuanya natural sebenarnya prosesnya. Terus memerlukan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan jalan yang baru ya. Terus seringkali tidak dapat mengatasi kendala alam, misalnya tanaman hama gitu ya, anti hama dan seterusnya.
Nah, kalau bioteknologi modern, kita lihat di sini, kalau bioteknologi modern itu, nah, jadi dia ada kelebihannya, perbalikan sifat genetisnya itu dapat diarah ya, tentu saja karena dia kan yang diutak-atik itu adalah sifat genetisnya, substansi genetikanya. Terus dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, hasil dapat diperhitungkan, dapat memperpendek jangka waktu ya, karena dia dan modern. Jadi alat-alatnya juga ada modern, ada jalan-jalan yang bisa diperbaiki supaya lebih cepat atau lebih aman gitu. Kekurangannya mahal ya. Terus habis itu pengaruh jangka panjang kita belum tahu gitu. Jadi jangka panjang itu bukan dalam waktu cuma 5 sampai 10 tahun ya. Bisa sampai 20-30 tahun. Kalau yang tradisional itu udah bisa ketahuan karena dia memang sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Sedangkan kalau modern kan itu kalau misalnya kita punya teknik baru langsung diimplementasikan, kita belum tahu ada efek jangka panjangnya atau tidak gitu ya kalau produk tersebut dikonsumsi dan sebagainya. Itu adalah perbedaan ya antara bioteknologi yang konvensional dan yang modern. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Kita bahas dulu mengenai yang bioteknologi yang konvensional. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, jadi kalian udah pasti udah familiar ya dengan bioteknologi konvensional. Terutama dia banyak digunakan untuk membuat produk-produk makanan turunan dari yang bahan bakunya. Misalnya contohnya kalau buat kecap, tempe gitu kan, itu kan awal dari kedelai. Cuma kedelai yang diapakan, nanti tuh ada yang ditambah dengan jenis-jenis jamur gitu ya. Kalau tempe ada jamur rhizopus, kecap apa gitu ya, keju apa. Nah itu biasanya kayak gini-gini. Ini kan cuma kenapa disebutnya modern, walaupun sekarang kan misalnya nata de coco udah dibuatnya di pabrik besar gitu ya, tapi sebenarnya konsep awalnya itu kan tradisional. Jadi ada suatu produk yang kita ingin kita ubah rasanya, bentuknya gitu ya dengan bantuan mikroba, bisa dalam bentuk mikroba bakteri atau jamur. Nah, jadi misalnya kalau yogurt itu kan rasanya beda sama susu. Padahal dia produk awalnya susu. Kalau yogurt berarti lebih asam. Nah, kenapa yang bisa menyebabkan rasa asam itu? Ada lactobacillus, ada streptococcus. Itu ada yang memberikan rasa asam, ada juga memberikan rasa manis. Gitu ya, tanpa harus diberikan gula. Jadi diubah gitu ya si susunya. Itu ada contoh yang produk makanan. Terus kalau di produk pertanian dan peternakan ya, jadi dalam produk pertanian dan peternakan, itu ada namanya inseminasi buatan, terus fertilisasi in vitro. Di manusia juga ada sih. Kalau inseminasi buatan itu sperma disuntikin ke rahim yang betina ya, hewan ternak. Nah nanti itu jadi hamilnya langsung pembuahannya di dalam rahim tempat fertilisasi di yang betinanya gitu. Jadi itu spermanya dimasukin aja di situ, itu inseminasi buatan. Jadi pembuahannya dilakukan dengan buatan, dengan mensuntikan sperma ke situ. Nah itu karena kalau kita nunggu, biasanya kalau peternakan kan dia butuh waktu yang cepat untuk menghasilkan produk, ya kan? Misalnya entah dia produk daging, entah dia produk susu, kan berarti harus banyak. Nah itu kalau nunggu perkawinan secara alami untuk hewan, itu kan lama. Nah biasanya dia pakai inseminasi buatan. Terus kalau fertilisasi in vitro itu yang selama ini kita kalau di manusia itu adalah program bayi tabung ya. Ini juga sama, di ternak juga bisa fertilisasi in vitro. Bedanya dengan inseminasi, kalau inseminasi kan spermanya dimasukin ya dengan suntikan. Kalau misalnya fertilisasi in vitro itu di luar, jadi sel telurnya diambil dari yang betina, sel yang spermanya dari yang jantan, terus dibuahinya sampai dia jadi zigot ya, sampai dia bisa dimasukin lagi ke dalam rahim untuk dia bisa berkembang ya, itu dilakukan di lab. Jadi itu bayi tabung tuh kan seperti itu. Ya, jadi itu ada banyak, terus mana yang bisa menghasilkan zigot itu yang bisa dimasukkan ke dalam
si rahim gitu. Jadi pembuahannya tidak di dalam rahim tapi di luar, yaitu di lab. Nah, kultur jaringan itu bisa dua, bisa yang modern, bisa yang konvensional. Kalau yang modern, kenapa ada yang kultur jaringan yang bisa disebut sebagai yang konvensional ya, itu kita bisa lihat di sini. Jadi kan kultur jaringan itu sebenarnya awalnya itu dia cuma mengambil jaringan atau mengambil jaringan dari suatu tumbuhan tertentu, nanti kayak dikembangbiakannya itu di lab, ya nanti ya, di kultur gitu ya, di suatu kultur. Nah nanti dia tumbuh jadi banyak gitu ya. Nah nanti yang dari banyak itu baru ditanam dengan metode yang konvensional dalam tanah atau apa gitu ya. Jadi yang ini intinya membuat bibit sebanyak-banyaknya yang sama persis dengan induknya, cuma satu kan gitu. Misalnya yang kita ambil dari daun A, ya berarti nanti semua benihnya itu yang bisa tumbuh itu ya sifatnya sama persis dengan si A itu. Nah, kalau cuma diambil jaringannya aja tanpa kita modifikasi jaringan tersebut, ya jaringan tersebut itu nggak dimodifikasi DNA-nya, tRNA-nya itu masuknya ke tradisional gitu. Tapi ada juga konsep yang modern yang memakai kultur jaringan itu adalah saat nggak cuma diambil jaringan, tapi misalnya ntar ditambahin sesuatu di dalam jaringan tersebut misalnya. Misalnya ditambahkan suatu DNA yang menyebabkan dia menjadi suatu tumbuhan yang menjadi anti hama gitu ya. Jadi diberikan suatu DNA yang membawa hormon yang mengeluarkan bau yang tidak disukai oleh serangga. Itu bisa juga. Nah, habis itu selanjutnya pakai kultur jaringan itu juga bisa. Ya, jadi ada dua ya kalau kultur jaringan, bisa di yang modern, bisa juga yang di sini yang di tradisional atau konvensional. Nah, sekarang kita lihat kalau di kesehatan dibedain ya antibiotik sama antibodi ya. Kalau antibiotik itu yang biasanya kalian minum penicillin itu ya, itu kalau kalian kasih obat antibiotik, nah itu kan harus dihabisin. Nah itu kan kulturnya itu biasanya dia pakai pembuatan obatnya itu juga memakai jamur. Nah itu adalah antibiotik ya. Jadi yang bisa dilawan oleh antibiotik itu yang dari bakteri aja. Kalau dari virus nggak bisa memakai antibiotik. Jadi kalau kalian cuma sakit yang disebabkan oleh virus, kalian dikasih antibiotik, itu harus, kita nggak boleh sembarangan sebenarnya, harus tanya dulu kenapa saya dikasih antibiotik ini, memang saya kena infeksinya ada bakterinya atau cuma virus gitu. Karena kalau dikasih virus ya itu percuma, malahan justru kalau kalian konsumsi antibiotik berlebihan ya nantinya selanjutnya saat bakteri itu jadi akan lebih cepat udah nggak ampuh lagi gitu antibiotiknya untuk jenis-jenis bakteri tertentu gitu ya. Makanya kalau diberi resep antibiotik kita berhak nanya ya, itu kenapa kita harus dikasih antibiotik. Karena kalau cuma sakit flu yang disebabkan oleh virus itu kan nggak ngaruh sebenarnya antibiotik ya. Terus yang kedua, vaksin. Tapi kan sekarang jenis vaksin itu ada dua. Ada yang vaksin konvensional, juga ada yang vaksin RNA based ya. Jadi kalau ini yang vaksin yang dari virus yang konvensional. Kalau vaksin yang dari konvensional itu virusnya itu pertama kita ambil ya kan, jadi yang dimasukin ke dalam tubuh kita kan sebenarnya virus juga, tapi virusnya itu sudah dilemahkan. Nah dilemahkan itu dalam hal nggak di otak-atik DNA-nya enggak, tapi dia itu dilemahkan dengan cara misalnya ditambah zat kimia tertentu ya. Jadi kayak nanti dia sifatnya jadi lebih lemah, jadi pas masuk ke tubuh tetap mengenalnya sebagai virus tersebut, tapi virus tersebut tidak mampu menginfeksi karena dia sudah dilemahkan. Kalau cuma dilemahkan aja di luar pakai obatan kimia, dia tidak mengubah DNA dari si virus tersebut ya yang akan dimasukkan. Nah itu masih masuk ke dalam yang konvensional, bukan yang modern gitu. Terus selain itu di bidang pengolahan limbah juga ada yang namanya sistem bioremoval. Nah jadi kan kalau buangan limbah itu biasanya mengandung logam berat ya yang nggak dipakai. Misalnya kita mau ngambil emas tapi masih ada sisa-sisa kobaltnya atau apanya ya, yang nggak boleh juga dia dibuang ke dalam lingkungan gitu aja, logam-logam berat. Karena kan logam berat kalau dia dimakan oleh ikan gitu ya, nanti kan jadi beracun, entah jadi kena manusia juga. Nah itu biasanya menggunakan teknik bioremoval. Bioremoval itu
Jadi memang ada bakteri-bakteri tertentu yang memang memakan logam berat gitu. Jadi setelah dipisahkan hasil limbah yang ada logam beratnya itu, tergantung yang kita mau hilangkan apa ya. Jadi ada memang macam-macam jenis bakteri gitu. Misalnya kita mau ngilangin timbal, berarti nanti kita di dalam sisa limbahnya itu kita sebar aja si bakteri yang bisa makan timbal. Nah nanti kita diamin beberapa saat ya, tergantung banyaknya. Kalau kita punya banyak kan bakteri itu cepet banget berkembang biak. Jadi kalaupun kita sebarinnya dalam jumlah yang nggak begitu banyak, dan nanti dia bisa memperbanyak diri sendiri. Tergantung kecepatan dia membelah diri kan. Nanti setelah itu dia sama dia dimakan bagian yang ada logam beratnya aja yang makanan dia. Terus habis itu ya udah, ya kan? Berarti udah nggak ada lagi logam beratnya kan udah dimakan oleh si bakteri tersebut. Gitu. Itu adalah yang bioteknologi konvensional. Nah, sebelum Miss lanjut ke yang modern, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ya ke yang bioteknologi modern. Gitu. Sebenarnya di bioteknologi modern itu ada dua teknik yang dasar. Dua teknik dasar. Yang pertama itu menggabungkan gen dengan suatu sel atau gen dengan gen yang lain gitu. Terus yang kedua adalah menggabungkan sel dengan sel gitu ya. Nah, penggabungan mereka ini dapat menyebabkan perubahan sifat yang nanti bisa menurun ke keturunannya. Nah, itulah disebut sebagai bioteknologi modern. Nah, ini banyak digunakan ya, banyak digunakan terutama untuk pengobatan-pengobatan modern. Ya, di sini kita lihat dulu contohnya. Ini zoom dulu ya. Oke, bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu teknik pemotongan gen. Jadi ini yang digunakan untuk menghasilkan hormon insulin. Gitu. Nah, ini termasuk baru ya. Tekniknya itu tahun 1970-an ya, si pembuatan hormon insulin ini. Jadi ini kan kita ada bagian kromosom manusia yang menghasilkan hormon yang bisa mengeluarkan kode untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, misalnya orang sakit diabetes kan dia berarti sudah rusak gitu ya. Berarti dia harus dapat insulin dari luar. Nah, enggak, karena tubuhnya sendiri sudah tidak mampu menghasilkan insulin sebanyak yang seharusnya dia dapat gitu kan. Nah, berarti kan harus mendapat hormon dari luar. Nah, hormon dari luar bisa dari siapa? Masa kita sedot dari orang lain gitu kan. Nah, berarti mereka teknologi ini mulai berpikir berarti kita harus bisa memperbanyak hormon insulin. Nah, cara memperbanyak hormon insulin atau memperbanyak suatu produk yang kita inginkan, biasanya tekniknya itu adalah dengan menggabungkan dia dengan plasmid, bagian plasmid dari suatu bakteri. Nah, kenapa? Karena bakteri itu kan sifatnya cepat memperbanyak diri. Jadi kalau kita ganti ya bagian plasmidnya itu seperti bagian yang membawa kode genetik bagi si bakteri tersebut. Kalau kita ganti, kita potong, terus habis itu kita masukkan perintah ya, berarti kita masukkan perintah itu kita masukkan bagian yang apa sih, misalnya kita mau bikin hormon insulin, berarti kalau bisa lihat di sini kita masukkan ke dalam plasmid tersebut gen yang mampu menghasilkan kode untuk menghasilkan hormon insulin gitu. Nah, nanti setelah itu ini kan bisa lihat di gambar ya, di gambar ini kita lihat. Nah, ini gambar aslinya tuh yang seperti ini ya. Setelah dipotong, nah potongannya itu harus yang besarnya sama ya, misalnya kodenya itu AGA gitu misalnya. Nah, itu harus 3 tempat juga sama. Jadi nanti memang sengaja dimasukin gen insulin, misalnya ini panjangnya segini, yang dipotong juga segitu. Nanti bergabung dengan si bakteri tersebut di bagian plasmid si bakteri tersebut. Jadi nantinya bakteri tersebut yang tadinya tidak mampu menghasilkan hormon insulin ya, karena bakteri kan nggak butuh hormon insulin, justru dia jadi punya kemampuan untuk menghasilkan gen-gen yang mampu menghasilkan insulin. Nah, nanti kan bakterinya berkembang biak dalam jumlah cepat.
Nah, nanti diekstrak gitu ya, yang bagian yang sudah bisa menghasilkan insulinnya itu. Nah, nanti hormon insulinnya itulah yang nanti yang ada bakterinya itu ya, bakterinya itu pasti udah nggak berbahaya ya. Nah, nanti bakterinya itu dimasukkan, bakteri itulah yang akan masuk, yang bisa membuat kode untuk menghasilkan hormon insulin di tubuh gitu. Nah, makanya harus disuntikin dan makanya harga mahal. Karena dia tekniknya kan juga pakainya teknik rekayasa genetika. Nah, terus ada juga teknik yang kedua, itu kan tadi rekombinasi gen ya, artinya gen 1 dimasukkan ke dalam sel, dalam hal ini sel bakteri. Nah, sekarang ada juga namanya fusi sel. Ya, fusi itu artinya kan penggabungan, di fisika juga ada kan. Atau nama hasilnya itu nanti namanya sel hybrid. Kan kita kalau suka dengar tuh hybrid, hybrid itu apa gitu kan. Hybrid itu kan sesuatu gabungan dari dua hal yang berbeda, yang seharusnya nggak bisa bergabung gitu, karena mereka beda spesies. Ya, nah ini ada ada dua sel yang digabungkan gitu ya. Nah, modelnya itu seperti ini. Jadi kalau bisa ini ya, nih gennya ini terjadi pada tumbuhan karena ada dinding sel. Nah, nanti dia gabungnya itu kayak apa? Nanti gabungnya itu cuma bagian pinggirnya aja, nggak gabung jadi satu gitu. Biasanya dia cuma model pinggirnya. Nah, sel hibridoma ini banyak digunakan untuk ntar kita lihat ada kok ya untuk obat sakit kanker. Nah, kita lihat di sini kalau makanan. Nah, ini kan metode Miss pernah bahas sedikit. Makanan itu kan ada yang memang makanan yang sudah melalui rekayasa genetik. Ya, rekayasa genetik itu yang kemarin juga pernah dibahas pada saat tumbuhan tanaman buah-buah yang tanpa biji. Nah, itu biasanya udah pakai rekayasa genetik. Karena kan normalnya tumbuhan pasti ada bijinya. Nah, itu udah melalui rekayasa genetik dengan kromosomnya ya, diploid jadi 3N. Nah, itu adalah salah satu contoh makanan. Nah, terus kalau di produksi besar juga bioteknologi modern macam-macam. Ya, jadi ada makanan yang mengandung ini, ya bisa mengandung, ada pisang yang bisa mengandung vaksin hepatitis, ikan yang lebih cepat dewasa, tanaman buah yang berbuah lebih cepat ya. Nah, itu biasanya memang sudah direkayasa genetiknya. Misalnya, aduh ini tumbuhannya kurang manis. Nah, ditambahin sama gen yang bisa menghasilkan rasa manis gitu. Nah, itu udah diutak-atik, itu berarti masuknya ke makanan yang sudah melalui rekayasa genetik, dan biasanya ada tulisannya ya, yang udah ada melalui rekayasa genetik. Nah, ini terus kalau untuk yang makanan, ini ada yang bagian peternakan, itu vaksin ya, vaksin penyakit hewan ternak itu biasanya menggunakan vaksin yang melalui teknologi rekayasa genetik. Jadi virusnya memang dimodifikasi ya kan melalui DNA tertentu, jadinya nanti si hewan ternaknya itu jadi lebih tahan penyakit virus tersebut. Terus juga di peternakan kan juga ada hormon, biasanya disuntikin biar dia lebih cepat besar gitu ya si ternaknya. Jadi di dalam gen yang menghasilkan hormon pertumbuhan gitu, memang sengaja dimasukin ke bakteri, nanti bakterinya itu akan menghasilkan hormon. Nah, hormonnya itu yang disuntikin ke si hewan ternak itu. Ya, terus habis itu ada juga teknik cloning. Beda ya teknik cloning dengan teknik yang tadi in vitro dan inseminasi buatan. Kalau cloning itu di bagian mana yang dimodifikasi secara genetik itu adalah, kalau cloning itu sifatnya dari satu induk, dari satu. Kalau misalnya inseminasi buatan dan in vitro itu kan sifatnya dari dua, dari sel sperma dan sel telur. Kalau ini enggak, ini sifatnya cuma dari sel spermanya aja. Kenapa? Karena pada saat teknik cloning itu si sel yang penerimanya, sel telurnya, yang menerima dari sel donornya gitu ya, sel donornya sel spermanya masuk, itu si inti sel donornya, inti sel pada sel telurnya itu udah diambil. Jadi nukleusnya ovumnya itu udah diambil. Setelah itu nanti yang dimasukkan itu adalah sel spermanya, si inti sel dari sel spermanya. Jadi punya sel baru yang memiliki inti dari yang sel donor itu. Jadi nanti sifat dari
sel itu akan 100% sama dengan donor selnya itu, sel spermanya itu yang donor ke dalam si sel telur yang sudah dihilangkan dulu. Jadi kan kalau cloning itu sifatnya dari sama persis, jadi seperti kultur jaringan. Tapi dalam hal ini di hewan, bukan di tumbuhan ya. Jadi bedanya itu karena nggak dimodifikasinya si sel telurnya nggak diambil inti selnya. Supaya nanti yang masuk itu nggak akan ada peluburan dari dua sifat. Dari si sel telur dan sel spermanya, tapi dari satu sifat dari yang donornya gitu. Nah ini contoh kalau yang pertanian ya. Nah biasanya pertanian itu banyaknya di hasil benih yang anti hama. Nah biasanya tuh dia udah dimodifikasikan dulu, terus baru nanti ditumbuhin di kultur jaringan, nanti anakannya itu akan mempunyai sifat yang misalnya apa, misalnya dia sifatnya anti hama. Berarti ntar kita nggak perlu pakai pestisida lagi, serangga udah nggak ada yang mau mendekati tanaman tersebut. Gitu. Nah ini kesehatan antibodi monoklonal, ini biasanya kan kalau orang yang sakit berat, itu kan dia udah kurang mampu menghasilkan si antibodi. Nah berarti dia harus suntikin obat ya dari luar. Nah itu obat dari luar itu adalah si antigen ini. Jadi yang pertama misalnya kita udah membiarkan antibodi di dalam tubuh tikus. Nah, ntar menghasilkan sel B kan. Sel B itu kan termasuk antibodi. Nah, nanti digabungkan dengan sel tumor. Sel tumor ini, kenapa dia dipakai ya? Si sel tumor ini karena kenapa si antigen ini dipakai di sel tumor? Karena sel tumor itu kan sifatnya sangat cepat berkembang biak ya. Jadi sel tumor itu kan selnya ganas. Tapi dia punya sifat yang kita pengen ambil itu adalah sifat dia untuk mampu bereproduksi secara cepat. Jadi nanti sel B-nya digabung dengan sel tumor ya, yang kita fungsinya untuk bisa menghasilkan si antibodi ini. Jadi pas digabung dia nggak bersifat ganas si sel tumornya karena sudah dimasukin sel B. Nah nanti yang ini yang dimasukkan sebagai zat antibodi gitu. Nah ini jenis vaksin ya yang mRNA itu, yang vaksin mRNA base. Nah ini kayak gini. Bedanya dengan yang vaksin yang konvensional ya. Kalau vaksin konvensional dia ini yang dimasukkan itu di dalam vaksinnya bukan virus yang sudah dilemahkan, tetapi suatu kode genetik yang kita replika dari si virus aslinya. Jadi yang dimasukin itu bukan virus, tapi kode genetik. Misalnya kalau ini contohnya ini di kayaknya virus COVID ya, COVID-19. Nah ini kan yang infeksi itu bagian yang jarum-jarumnya. Nah nanti kita copy juga yang sama persis, yaitu bagian yang mana. Biasanya dia nggak ngopi 100% virus karena akan membutuhkan waktu lama. Ngapain kalau kayak gitu, mending pakai virusnya langsung kan, yang dilemahkan. Nah ini enggak, dia cuma bagian yang menginfeksi aja. Jadi nanti pas masuk di tubuh kita, si kodenya itu akan membuat bagian yang menginfeksi, contohnya bagian yang duri-durinya. Nah nanti berarti tubuh kita akan mengingat, oh kalau ada duri-duri seperti ini, berarti ini adalah zat asing yang harus kita lawan. Nah nanti pas kalau misalnya dia terkena dengan virus yang sebenarnya, berarti dia walaupun virusnya itu utuh, dia tapi kan tetap aja yang menginfeksi cuma bagian yang durinya. Berarti ntar dia, oh itu ada durinya. Dia cuma mengenalin satu bagian, tapi dia mengenali hal itu sebagai satu bagian tersebut sebagai bagian utuh dari virus. Gitu. Jadi yang dimasukkan bukan virusnya, tapi kode genetik yang di bagian tempat yang virus tersebut memasukkan infeksinya. Gitu. Itu adalah contoh dari vaksin mRNA ya. Nah, terus dampak dari bioteknologi macam-macam, bisa positif, bisa negatif. Ya, positifnya pasti kan karena itu produk yang kita mau sesuai manusia mau, cuma negatifnya macam-macam. Ya, keseimbangan lingkungan bisa terganggu kalau misalnya cuma satu jenis aja, kita maunya satu
tumbuhan aja yang dikembangbiakan, terus tumbuhan yang anti hama juga. Berarti nanti serangga-serangga nggak bisa makan, nanti serangganya nggak bisa juga membantu penyerbukan untuk tumbuhan-tumbuhan lain dan seterusnya gitu ya. Jadi ada dampak positifnya, ada dampak negatif. Contoh juga digunakan untuk senjata biologis bisa. Orang bisa ya bikin kayak antraks, itu termasuk salah satu virus yang dibuat oleh manusia, bukan virus alami gitu. Oke, sampai di sini sebelum Zoom-nya habis, ada yang mau ditanya? Nggak ada yang mau ditanya? Oke, kalau kayak gitu berarti sampai di sini dulu. Ya, jadi nanti tinggal pelajari aja yang tadi nih sudah itu ya. Bisa pelajari dari buku itu juga. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua. Bisa? Udah? Lu bisa nggak? Tadi taruh pinggir dulu.